Hai teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan semangat untuk belajar hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Open Source Application atau aplikasi sumber terbuka. Topik ini sangat relevan bagi kita yang bergelut di bidang teknologi informasi dan bisa sangat bermanfaat dalam keseharian kita, khususnya di Gorontalo. Pernahkah kalian melihat seorang pelukis profesional bekerja? Bayangkan seorang pelukis yang menghabiskan bertahun-tahun untuk mengasah keterampilan, belajar dari pengalaman, dan mendedikasikan diri sepenuhnya untuk menciptakan karya seni yang bernilai tinggi. Karya seni ini tidak hanya bernilai secara artistik, tetapi juga secara komersial. Sama halnya dengan kita sebagai programmer, kita juga dituntut memiliki keterampilan teknis yang tinggi dan dedikasi dalam merancang serta mengembangkan perangkat lunak. Namun, sebagai programmer, kita sering dihadapkan pada pilihan penting. Apakah perangkat lunak yang kita buat akan bersifat gratis atau komersial, terbuka atau tertutup? Nah, dalam dunia perangkat lunak, ada 3 kategori utama, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang sudah kita bahas sebelumnya, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak bahasa pemrograman. Hari ini, kita akan fokus pada perangkat lunak aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi dan dirancang untuk kebutuhan tertentu. Jenis perangkat lunak. Aplikasi sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis, seperti perangkat lunak sistem. Software ini dibuat untuk mendukung program lain. Contohnya adalah driver yang memungkinkan perangkat keras bekerja dengan sistem operasi kita. Perangkat lunak waktu nyata. Software ini berfungsi untuk mengendalikan atau menganalisis kejadian secara seketika. Misalnya, program simulasi kendaraan yang bisa kita temukan di lab simulasi kampus. Perangkat lunak bisnis. Ini adalah software yang membantu operasi bisnis atau pengambilan keputusan manajemen, seperti sistem akuntansi atau payroll. Mungkin kalian pernah melihat sistem ini digunakan di koperasi kampus atau bisnis lokal di Gorontalo. Perangkat lunak rekayasa dan sains. Software ini digunakan di bidang teknik dan rekayasa, biasanya untuk komputasi data numerik atau simulasi. Contoh yang sering digunakan adalah AutoCAD. Perangkat lunak komputer pribadi. Banyak digunakan untuk aplikasi pribadi seperti pengolah kata, spreadsheet, dan game. Ini adalah jenis software yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Perangkat lunak cerdas. Dibuat dengan teknik algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks, sering digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan seperti game dan sistem pakar. Dari semua jenis perangkat lunak aplikasi tersebut, kita akan fokus pada perangkat lunak komputer pribadi. Kategori ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita dan penggunaan komputer pribadi. Berikut ini beberapa klasifikasi software untuk komputer pribadi. Aplikasi desain grafis. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan untuk desain grafis adalah Gimpy dan Inkscape. Kalian yang aktif di organisasi kampus pasti pernah menggunakan software ini untuk membuat poster acara atau desain lainnya. Aplikasi internet. Aplikasi seperti Mozilla Firefox dan Chromium adalah contoh aplikasi internet yang bersifat open source. Banyak dari kita menggunakannya untuk browsing internet, mengakses e-learning kampus, atau mencari referensi untuk tugas kuliah. Aplikasi perkantoran. LibreOffice adalah salah satu suite perkantoran open source yang bisa menggantikan Microsoft Office. Aplikasi ini sangat berguna untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, membuat laporan, dan presentasi. Aplikasi multimedia. VLC Media Player adalah contoh aplikasi multimedia open source yang sering kita gunakan untuk memutar video atau musik. Aplikasi ini mendukung berbagai format file dan sangat andal digunakan sehari-hari. Mari kita ambil contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di Gorontalo. Misalnya, ketika kita harus mengerjakan tugas kuliah yang membutuhkan desain poster untuk acara kampus, kita bisa menggunakan GIMP, sebuah aplikasi desain grafis open source. Atau ketika kita harus membuat laporan kelompok dan presentasi, kita bisa menggunakan LibreOffice. Bahkan untuk keperluan hiburan seperti menonton film, kita bisa menggunakan VLC Media Player. Aplikasi open source menawarkan berbagai keuntungan, seperti gratis dan legal,
Kalian tidak perlu khawatir tentang biaya lisensi. Ini sangat membantu, terutama bagi kita yang masih mahasiswa dengan anggaran terbatas. Komunitas dan dukungan. Aplikasi open source biasanya didukung oleh komunitas yang besar dan aktif. Jadi, ketika kita mengalami masalah atau butuh fitur tambahan, kita bisa mendapatkan bantuan dengan mudah. Kustomisasi. Kalian bisa mengubah dan menyesuaikan aplikasi open source sesuai kebutuhan. Ini sangat berguna bagi kita yang suka bereksperimen dan belajar lebih dalam tentang pemrograman. Dengan menggunakan aplikasi open source, kita tidak hanya mendapatkan software yang handal dan gratis, tetapi juga mendukung gerakan global untuk kebebasan dalam penggunaan dan distribusi perangkat lunak. Ini adalah langkah kecil, namun berarti dalam mendukung ekosistem teknologi yang lebih terbuka dan inklusif. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari kalian sebagai mahasiswa TI di Universitas Negeri Gorontalo. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya. Mari kita eksplorasi lebih dalam lagi tentang dunia open source dan manfaatnya bagi kita semua.